kondisi-kondisi penyebab sebuah organisasi malas berpikir. Yang pertama, desain organisasi mekanistik, yaitu desain yang cenderung membuat manusia bekerja seperti mesin. Manusia dibuat seperti robot yang bekerjaannya secara berulang-ulang dan tidak mengenal waktunya. Yang kedua, outsourcing pemikiran secara berlebihan, yaitu hampir semua pekerjaan strategik diserahkan kepada pihak ketiga atau konsultan. Karena konsultan dianggap yang tidak terlibat dalam suatu organisasi tersebut. Dan yang ketiga, metode penggajian yang salah, yaitu gaji tetap yang rendah, tetapi dilengkapi dengan tunjangan yang disebut uang proyek. Gaji tetap yang rendah dan dibebankan dengan uang proyek menyebabkan organisasi malas berpikir karena dibebankan dengan proyek-proyek yang dari pimpinan itu tersebut. Yang keempat, metode kepemimpinan paternalistik atau mohon pengarahan, yaitu pemimpin yang dominan dan bawahan yang ketakutan. Atasan menjadi sibuk memberikan pengarahan, sedangkan bawahan menjadi pasif karena merasa otaknya kurang mampu dan merasa tidak bermanfaat. Bawahan dianggap selalu patuh dan menurut apa kata pimpinan tersebut. Hardcore dan Ricord membentuk tradisi versus pembaruan. Pada saat manusia pertama kali menjalani sesuatu, kita sebut belajar sesuatu yang baru, maka ia akan mengalami proses pembentukan yang disebut hardwiring. Hardwiring ibarat sebuah sungai di mana semua air ditumpahkan melewati jalur yang sudah terbentuk. Jadi pada saat manusia belajar sesuatu yang baru, dia akan melalui proses pembentukan yang dilakukan secara berulang-ulang dan adanya pembaharuan yang membentuk sebuah tradisi. Working memory. Segala sesuatu yang dipahami sementara, kalau terjadi berulang-ulang, maka ia akan mengalami proses transfer dari memori sementara, working atau short-term memory, ke dalam permanen atau long-term memorinya. Working memory adalah sebuah catatan sementara atau tempat persemaian dalam pertanian. Ia cuma dipakai sebagai tempat antara untuk memilah-milah mana yang harus dimasukkan ke dalam rumah dan mana yang harus dibuang. Seperti halnya otak yang selalu memilah-milah mana yang harus diingat dan tidak. Biasanya adalah hal-hal yang menarik dan sesuai dengan waktu tertentu yang menurutnya menjadi sesuatu yang perlu diingat dan terjadi secara berulang-ulang. Hardwiring dan filter mental. Dalam perjalanan proses transformasi hardcode akan memasang jangkat wiringnya dengan bagian luar otak yang berfungsi sebagai filter mental. Sebagai filter, ia akan menyaring segala informasi yang masuk dengan yang ada di informasi atau dalam bagian, sehingga jadilah apa yang disebut we are what we think. Selain itu, filter juga berfungsi sebagai penangkap gelombang-gelombang suara atau apa yang dikeluarkan dari pikiran tersebut, sehingga memungkinkan manusia berkomunikasi pada gelombang yang sama, dicocokkan dengan mudah sehingga terjadinya dialog. Dialog tidak terjadi begitu saja karena adanya penangkap gelombang-gelombang yang masuk yang memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan yang lainnya, sehingga dialog itu bisa dapat terjadi. We are what we think. Supaya orang-orang yang Anda ajak bicara bisa menerima pesan-pesan baru dengan sempurna, maka mereka tidak bisa sekedar diajak bicara melewati jalur hardcode yang sudah ada, melainkan pada proses mereka berpikir. Dengan kata lain, bukan jalan hardcode, tetapi jalan record. Record pikiran dilakukan dengan memperhatikan sejumlah tindakan-tindakan spesifik yang meliputi waktu, timing and duration, eksplorasi realitas-realitas baru, memberi energi berupa umpan balik positif, mengajak orang lain untuk berpikir, fokus pada solusi, dan utamakan proses berpikir daripada objek yang dipikirkan. Karena biasanya organisasi hanya berpikir pada objek yang dipikirkan. Jadi apabila kita ingin orang itu menerima pesan-pesan baru dengan sempurna, maka sesuai dengan waktu yang tepat, yang mudah diingat dan nalar secara otak. Yang terakhir, waiting, waktu, timing, and duration. Penting sekali memilih waktu yang tepat, yaitu setiap organisasi memasuki sebuah retas baru. Setiap kali kita memasuki sebuah retas baru itu perlu didefinisikan kembali dan dipahami dengan pengertian yang sama. Selain itu, perlu dipahami bahwa record tidak dapat dilakukan sekali saja. Selain membutuhkan waktu, record tentu memerlukan energi yang besar dalam bentuk motivasi atau positive rewards.
Waktu yang tepat sangat menentukan organisasi memasuki sebuah realitas baru. Realitas baru yang terjadi berulang-ulang akan mudah diingat sesuai dengan waktu yang terjadi saat itu. Demikian presentasi dari saya.